Jadi yang berubah-ubah itu yang berputar-putar, yaitu yang elektronnya ini. Ya baik anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-8 ini kita masih latihan bahasan soal. Dari hasil post test ke pertemuan ke-7 kemarin, ya lumayan mengejutkan. Jadi ada yang dapat mulai dari low grade sampai yang perfect grade ya, yang dapat 100 poinnya. Ya, ada beberapa konsep yang harus Ustadz jelaskan di pertemuan 8 ini sehingga kedepannya insya Allah kalian tidak ada perubahan konsep lagi. Konsep apa itu? Ya, Ustadz kasih contoh seperti yang ada di gambar ya, insya Allah ya. Jadi katakan itu nomor 1, Ustadz punya nikel ya. Jadi ada nikel, kemudian dia punya nomor atom tertanda di sana 28. Nah, kemudian nikel tersebut dinyatakan dia elektron yang tidak berpasang dalam ion Ni3+ berjumlah berapa ya. Jadi dia bertanya berapakah elektron yang tidak berpasangan di Ni2+. Ya, Ni2+. Ya, kita tahu kalau bahwasanya di Ni kita punya nomor atom sebanyak 28. Nah, anak-anakku semuanya, nomor atom dari suatu unsur itu sama dengan jumlah dari proton, bukan elektron ya. Nah, sementara jumlah proton dan elektron itu pada kondisi dasar, apa itu kondisi dasar? Kondisi ketika dia belum bermuatan nih, seperti ini Ni28 ya. Ketika kondisinya dasar, ini namanya kondisi dasar atau keadaan dasar di buku-buku yang lain. Pada kondisi dasar atau keadaan dasar, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, dari pernyataan ini kalian harus pakem yang ada di sini dulu. Nomor atom itu relate-nya, hubungannya ini sama jumlah proton. Sementara jumlah elektron tuh ngikut jumlah proton. Ketika dia mengion sebesar 2+, kemarin Ustaz sudah jelaskan kalau tandanya positif, dia menjadi sebuah kation atau ion positif, maka dia melepaskan elektron sebanyak 2 di sini karena tertanda 2. Berarti di sini jumlah elektronnya posisinya berkurang. Nah, ketika jumlah elektron berkurang, bagaimana dengan jumlah proton anak-anakku semuanya? Iya, jumlah protonnya tetap sama ya, tidak terpengaruh dengan jumlah elektron. Karena jumlah proton di sini tidak dipengaruhi oleh jumlah elektron. Mengapa demikian Ustadz? Ya, kalau kalian pahami lagi dari model atom miliknya Bohr, Niels Bohr, kalau kita punya hidrogen, misalkan 1 seperti ini, kemudian dia punya neutron juga 1, maka dia di dalam inti atom isinya cuma 2, nah, 1 proton, kemudian yang satunya neutron seperti ini. Sedangkan di sekitarnya ada 1 elektron. Kalian bisa lihat di buku kimia kalian yang ada di sini. Ya, di sini kan kalian ada tabel periodik. Oke. Nah, di sini kalian temui bahwasanya hidrogen nomor 1, nomor atom 1, kemudian nomor masanya 1,08 kita bulatkan jadi 1. Nah, kalau misalkan kita memiliki profil seperti itu, kemudian kita tulis dalam seperti ini, model atomnya Niels Bohr, ketika 1 elektron ini dilepas, 1 elektron yang terluar ini dilepas oleh hidrogen, maka hidrogen tersebut menjadi kation seperti ini. Apa yang terjadi di dalam inti atomnya? Inti atomnya tetap sama, tidak terpengaruh. Sedangkan 1 elektron yang di luar dilepas, sehingga dia tandanya menjadi H+ seperti ini. Nah, kalau ditanya Ustadz, bagaimana dengan nomor atomnya? Ingat, nomor atom itu sama dengan jumlahnya proton. Karena proton tidak berubah, maka nomor atom pun tidak berubah. Seperti ini. Ya, baik, ini konsep dasarnya di sini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau saya punya nikel, nomor atomnya 28, kemudian dia menjadi kation Ni2+, bagaimana ya elektronnya? Elektronnya jelas berkurang. Dari elektron yang berkurang, bagaimana penjelasan tentang jumlah elektron yang tidak berpasangan? Apa yang dimaksud elektron berpasangan? Ayo kita lihat pembahasannya. Ustadz balik. Jadi masih lanjut di nomor 1. Kalau Ustadz punya Ni
kemudian 28, kemudian dia menjadi Ni2+ seperti ini. Nah, maka jumlah elektronnya berkurang. Ingat, Ustadz mesti menulis begini, jumlah elektron di sini 26. Dari yang ada di sini 28, jumlah elektronnya 28, maka di sini dia menjadi 26. Kenapa? Karena 2 elektron ini dilepas. 2 elektron. Oke. Nah, sekarang elektron mana nak yang dilepas oleh nikel ketika dia membentuk kation Ni2+? Maka yang diingat adalah, yang dilepas adalah 2 elektron dari kulit terluar. Oke, kalau dilepas dari kulit yang paling luar, berarti kita harus tahu dulu elektron mana yang terletak di kulit terluar. Kita tulis konfigurasi elektronnya. Yuk kita tulis konfigurasi elektron dari nikel. Jadi semula atau mula-mula ya, ini Ni28. Ini konfigurasinya, Ustadz singkat saja di sini. Argon itu 18, berarti 4s2 3d8. Ketika dia menjadi kation Ni2+, maka Ni2+, maka dari sini nak kulit terluarnya yang mana? Yang di 4s2 apa yang 3d8? Ya, ini yang terluar. Karena dia yang terluar, berarti ini kita tulis argon, ininya hilang, lepas. Jadi tinggal 3d8. Nah, seperti ini. Nah, dari 3d8 tadi ada pertanyaan seperti yang ada di gambar, ya, soal yang ada di worksheet yang sudah Ustadz share di kalian. Ada berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan? Coba Ustadz tulis ya. Di sini diagram orbitalnya. Jadi Ustadz gambar diagram orbital. Kita tahu D punya 5 kamar. Dari harga -2, -1, 0 di tengah, +1 dan +2. Jumlah elektron di orbital D ini ada 8. Maka di sini kita tulis sesuai aturan Han, menghadap spin ke atas dulu, 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi spin ke bawah, 6, 7, 8. Dari gambar ini kita ketahui bahwa di dalam orbital D terdapat 8 elektron sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwasanya ada 3 ruang di sini, elektronnya penuh, full. Isinya 2. Berarti 3 elektron ini kita sebut 3 pasangan elektron. Karena mereka punya 1 pasang, ini 1 pasang, dan ini 1 pasang. Lah bagaimana dengan yang orbital di kamar +1 dan +2? Di sini tidak memiliki pasangan. Ya, sehingga dari kamar yang +1 atau orbital yang di bilangan magnetik, bilangan kuantum magnetik +1 dan +2, di sana elektronnya single. Hanya ada spin ke atas dan spin ke atas. Maka bisa ditentukan bahwasanya ada 2 di sini dan di sini, ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Berpasangan, oke. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya untuk Ni2+ ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Oke. Ya, baik anak-anakku semuanya, coba kita lihat untuk soal selanjutnya, soal yang ada di gambar. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau elektron tidak berpasangan untuk unsur Cu29 ya. Ini nomor 2 ya. Jadi bagaimana kalau dia bentuknya bentuk dasar Cu29. Cu atau Cooper atau kalau bahasa Indonesianya tembaga nak ya. Jadi ini berapakah elektron yang tak berpasangan? Diingat-ingat kalau ditanya elektron yang tidak berpasangan, itu berarti di diagram orbitalnya, ya, di ruang-ruang orbitalnya, dia hanya ada sendiri. Dalam satu kamar dia sendiri, tidak bersama temannya. Ya, tidak seperti yang ini. Nah, ini berarti dia berpasangan. Nah, ini berpasangan. Sementara yang di +1 dan +2, ini dia sendiri. Satu orbital hanya berisi 1.
Oke, sekarang kita lanjut aja di tembaga nomor atom 29. Kita tulis konfigurasi normalnya. Langsung menggunakan gas mulia, argon 4s2 3d9. Nah, seperti yang Ustadz sudah terangkan sebelumnya, bahwasanya aturan dari Aufbau itu mengalami sedikit penyimpangan di beberapa konfigurasi. Kenapa? Karena ada kaidah mending atau bahasa bakunya apa ya? Lebih cenderung untuk menempati orbital setengah penuh ataupun penuh untuk bisa mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Nah, kenapa bisa begitu? Karena melalui research memang buktinya orbital-orbital yang berisi setengah penuh atau penuh itu lebih stabil daripada yang tidak dalam kondisi kedua hal tersebut. Maka dari sini kita tuliskan, karena di sini dia kondisinya S-nya, orbital S di sini berisi 2, di sini dia penuh, full, dan di sini dia tidak full dan tidak setengah penuh, maka di sini tidak stabil. Ya, ini tidak full, ini tidak full, dan tidak setengah full atau setengah penuh. Nah, maka disimpulkan ini dia tidak stabil, kestabilannya tidak dicapai. Sementara di sini dia full, oke, dan dia tidak setengah full. Dia tidak setengah full. Apakah dia stabil? Stabil. Kenapa? Karena dia memenuhi satu kondisi di sini. Ya, baik, ini saat bisa digambarkan AR 4s1 3d10. Jadi satu elektron ini ke sini ya, seperti yang sudah Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ketika dia dalam kondisi 4s1 3d10, maka dapat ditulis dia di sini kondisinya setengah full dan dia di sini kondisinya full. Maka keduanya dalam kondisi yang stabil. Oke. Kalau stabil maka konfigurasi ini kita pakai. Baik anak-anakku semuanya, ketika kita menemukan kondisi ini, maka kita tahu di sini D terisi penuh. Sementara yang di S tidak terisi penuh. Maka yang tidak terisi penuh di sini kita gambarkan orbitalnya. Bilangan magnetiknya 0 ya, karena azimutnya juga 0, maka kita tuliskan di 4s. 4s1 itu hanya berisi satu elektron. Sehingga dari sini untuk tembaga banyak elektron yang tidak berpasangan sebanyak 1 elektron. Mudah kan? Gampang, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik anak-anakku, untuk yang nomor 3, coba kita discuss di sini ya untuk nomor 3. Jadi untuk nomor 3 kita punya bilangan kuantum. Jadi kita memiliki 4 bilangan kuantum untuk suatu unsur. Ya. Dari harga N, kemudian kita punya L-nya, kemudian kita punya M sama S-nya. Ya. Kita lihat di soal, bilangan kuantum utamanya dituliskan 3. Kemudian bilangan kuantum untuk azimut di sana dituliskan 2. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya di sana tersebut -1. Kemudian untuk spin, bilangan kuantum spinnya tertulisnya +1/2. Nah, kemudian dia sebutkan di sana atom tersebut ini profil dari 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir suatu unsur ini. Kemudian dia meminta untuk nomor atom dari unsur tersebut. Maka kita sebut aja dia unsurnya apa ya? Unsur X gitu aja. Jadi kita punya unsur X, punya profil 4 bilangan kuantum untuk elektron yang terakhirnya. Oke, dia punya N3, L-nya 2, M-nya -1, S-nya +1/2. Baik, nah dari sini kita bisa nuliskan konfigurasi elektron terakhirnya. Karena N-nya disebutkan 3, nah berarti kita tulis 3 di sini, kode untuk bilangan kuantum utama. Ya. Kemudian L-nya 2, 2 adalah representasi dari tingkat energi dengan orbital D. Ya, kalau 1 P, kalau 0 S, kalau 3 apa? F. Iya benar sekali, Masya Allah. Berarti untuk 2 maka representasi dari D. Kita tulis saja di sini D. Nah, berarti 3D. Nanti kalau 3D sebelumnya apa? 4S ya. Nah, bisa diprediksi 4S. Nah, kemudian dan seterusnya. Ini singkatannya di sini apa? Argon, ya kan? 18
ini 4s2, dan ini. Kita lihat ini 3D berapa ya elektronnya. Baik, coba kita lihat karena D itu ruangannya ada berapa nak? Ada 1, 3 atau 5? Masya Allah 5. Kita gambarkan di sini ada 5. Oke ya. Baik, ini sudah. Sekarang M. Mulai dari min 2, min 1, kemudian di sini 0, terus ada plus 1 dan plus 2. Di sini tersebut bahwasanya elektron terakhirnya itu ada di min 1. Berarti kalau min 1 dia di sini. Nah, coba lihat S-nya sebesar plus setengah. Kita ikuti aturan Hahn, mulai dari minus, harga magnetik minus sampai yang plus. Nanti kita tulis spin ke atas yang pertama, kemudian spinnya ke atas yang kedua. Dari sini bisa ditemukan bahwasanya isi dari orbital D untuk ini unsur X ini adalah 3D2. 3D2 seperti ini. Kenapa? Karena bilangan kuantum terakhir untuk elektron terakhir, magnetiknya min 1, sementara S-nya spinnya menghadap ke atas. Berarti dia belum sampai ke 0, dia sudah berhenti di sini. Nah, berarti dia inilah elektron yang terakhir. Jadi kita punya konfigurasi elektron terakhir seperti ini, sehingga ketika kita memiliki diagram orbital seperti ini, nah, kita memiliki harga untuk elektron di dalam 3D sebanyak 2. Kita ketahui AR itu nilainya 18 elektron. Di sini ada 2 elektron dari sini. Dan di sini juga ada 2 elektron dari D. Maka dari sini kita miliki unsur X tersebut memiliki 22. Ada 22 elektron dari unsur X. Nah, pada kondisi dasar, unsur X ini tidak dalam kondisi ion, baik dia positif maupun negatif, maka jumlahnya elektron sama dengan jumlahnya proton. Nah, sehingga di sini kita punya 22, di sini pun kita punya 22. Nah, karena jumlah protonnya sebanyak 22, berarti jumlah dari proton sama dengan nomor atom unsur X. Ya, jumlah protonnya unsur X sama dengan nomor atom unsur X. Berarti dia jumlah protonnya 22, maka nomor atomnya pun juga 22. Sehingga kalau diminta menulis notasi dari unsur X tersebut tanpa neutron ya, karena notasi itu membutuhkan nomor massa, maka bisa kita tuliskan hanya sebatas seperti ini. X dengan nomor atom 22. Gampang kan? Ya, silakan di pause video ini kalau ingin melihat cuplikan dari pembahasan untuk nomor ini, atau di rewind saja ya. Silakan dikerjakan insyaallah. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Ya, baik anak-anakku semuanya, untuk yang selanjutnya nomor 4 kita coba untuk ini soal tentang model atom Niels Bohr. Jadi ketika kita memiliki ada unsur T ya, seperti ada di soal ya, unsur T, di sana ada unsur T. Jadi ada T, kemudian dia memiliki nomor atom sebesar 8. Nah, semacam ini. Kemudian unsur T ini dia menjadi ion T8, di sini 2 min. Ya kan? Seperti ini. Nah, ketika dia membentuk anion, kenapa disebut anion? Karena dia ion negatif. Jadi disebut anion ya, atau ion negatif. Maka bagaimana model atom Niels Bohr dari T2 min ini? Oke, baik. Kita coba untuk menggambarkan model atom dari Niels Bohr milik unsur T. Sebelumnya kita punya model atom untuk unsur T yang by default ya, yang kondisi atau keadaan dasar. Yang keadaan dasar. Ketika dia dalam keadaan dasar, maka diingat-ingat Niels Bohr itu menggunakan istilah K, L, M, N dan seterusnya untuk tiap kulitnya. Dia nggak pakai seperti ini nak, 4s2, 3d2 seperti ini. Karena ini di bilangan kuantum miliknya Schrödinger. Sementara di Niels Bohr tidak menggunakan bilangan kuantum, atau maksudnya di Schrödinger tidak menggunakan KLMN, mereka hanya menggunakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara di Niels Bohr menggunakan model atom KLMN untuk kulit-kulitnya. Kenapa? Karena Niels Bohr model atomnya lebih lama atau sebelum teori dari Schrödinger
ditemukan. Sehingga dalam kondisi dasar kita gunakan teori untuk model atomnya Bohr atau Niels Bohr, menggunakan yang K, kemudian L, M dan seterusnya. Itu ya. Baik, untuk kondisi dasar Ustadz lanjutkan di bawahnya sini. Maka kita punya kulit K atau kulit yang pertama. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kita tahu maksimul di sana ada 2 elektron. Ya, ada 2 elektron. Kemudian sisanya 6. Maka 6 ada di kulit kedua. Di kulit kedua di sini ada 6 elektron. Kenapa? Karena di kulit kedua yang L di sini maksimal berapa? Maksimal ada 8 elektron. Baik, setelah di sini bagaimana dengan kondisi ketika dia itu membentuk anion atau ion negatif T2-? Nah, maka di sini mengalami perubahan. Apa perubahannya? Tanda min di sini berarti elektron bertambah sebanyak 2. Sebelumnya di sini jumlah elektron sejumlah 8, ketika bertambah 2 di sini jumlah elektron menjadi 10. Sehingga bisa kita tulis, nah, untuk kulit K yang pertama, dia memenuhi semua jatah dari di K, yaitu 2 elektron. Karena K maksimum 2 elektron, ini sudah maksimum. Kemudian di L, yang di L kulit kedua, oke, karena di sini 10 sekarang, berarti di sini full karena maksimal 8 elektron maksud saya, Masya Allah. Nah, dari di sini maka coba dilihat di opsi jawabannya. Nah, di opsi jawabannya di A, B, C, D, E di sana coba nanti lihat semuanya. Nah, yang jelas salah yang mana? Yang B sama yang C. Ya, yang B sama C itu jelas salah. Kenapa nak kok salah? Karena kulitnya kebanyakan. Kulitnya ada 3. Berarti peluang jawabannya hanya A, D sama E. Yang A dipilih enggak? Nah, kenapa? Karena kulit keduanya hanya berapa isinya? Ada 4. Yang D dipilih enggak? Iya, itu yang benar. Atau yang salah? Iya. D itu adalah teori Bohr untuk yang T8 saja. Sementara kalau T2- yang tepat adalah yang E. Kenapa nak? Karena yang E kulit pertamanya 2 sesuai dengan ini, dan kulit yang keduanya berisi 8 elektron, begitu. Ya. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan hari ini Ustadz hanya ingin memantapkan teori karena kemarin dari pertemuan 7 Ustadz lihat beberapa ngirim WhatsApp ke Ustadz, kemudian bertanya mengenai nomor atom, kemudian notasi dan seterusnya. Diingat-ingat ya nak ya. Jadi ketika suatu unsur membentuk ionnya, maka yang berubah itu hanya apa? Coba dilihat ini, hanya elektronnya saja. Hanya elektronnya saja, ya. Sementara proton, neutron itu letaknya di inti, seperti tadi yang Ustadz jelaskan. Ya. Seperti yang tadi Ustadz jelaskan di nomor awal tadi. Nah, seperti ini. Jadi yang berubah-ubah itu yang berputar-putar, yaitu yang elektronnya ini. Apa yang terjadi di inti atom itu tidak terpengaruh dengan yang ada di kulit sini. Jumlahnya tetap sama. Ketika elektron itu bertambah dan berkurang, dia melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang, atau dia menerima elektron dari lingkungan sehingga jumlah elektronnya bertambah, jumlahnya proton dan neutron itu tidak pernah berubah. Sehingga harus kalian ingat-ingat baik-baik bahwasanya dengan mengionnya suatu unsur, ketika unsur itu mengion, maka nomor atom ini tetap sama. Ini tetap. Kenapa kok tetap? Karena jumlah dari proton tidak terpengaruh dari jumlah elektron. Ya. Elektron berputar di kulitnya, sementara proton ada di inti atom. Diingat-ingat baik-baik. Kenapa? Karena ini modal untuk nanti belajar di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 nanti kita akan belajar apa itu penggunaan konfigurasi elektron untuk menemukan posisi atau letak dari atom tersebut di tabel periodik. Jadi dengan konfigurasi elektron seperti ini, kalian sudah bisa menemukan atom tersebut di dalam tabel periodik di sini. Nah, sehingga tidak perlu harus, misalkan Ustadz punya nomor atomnya 34, berarti harus ngurut begini nggak? Tapi langsung tahu, oh dia golongan sekian, baris kesekian, itu langsung kelihatan. Dari mana? Dari kode yang
sudah termaktub di konfigurasi elektronnya. Ya, insya Allah itu yang ingin Ustaz tekankan, karena harus benar-benar mastery learning dalam hal ini. Ustaz tidak akan lanjut ke materi selanjutnya sebelum kalian benar-benar menguasai tentang konfigurasi elektron yang sekarang kita pelajari. Jangan lupa untuk berdoa anak-anakku semuanya, karena ingatlah ilmu itu kita pelajari. Sementara yang menanamkan ilmu ke dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita mengerti itu sebenarnya bukan guru atau buku yang kita baca. Yang membuat kita paham, kemudian kita bilang, oh ternyata itu gini dah. Kenapa kok ini jadi seperti ini? Oh ini ternyata ini stabil dan seterusnya. Boleh jadi kita paham hari itu, tapi kemudian di hari yang lain atau di keesokan hari kita melupakan ini. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki. Maka anak-anakku semuanya jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi ini dari muka bumi ini, insyaallah ta'ala, ya, agar kita bisa langsung berinteraksi di Al-Mahirah IIBS Malang. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan 9. Mudah-mudahan nanti postesnya lebih baik dari postes yang ke-7 kemarin, ya. Insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء